Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis dampak eksternalitas positif dan negatif pada perusahaan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Sebelum kita masuk ke materinya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hafifah Nursia Fitri Ramadhani dengan NIM 17144240006, lalu ada Marsyaila Sekaramadania dengan NIM 17144241116, lalu ada Muhammad Haikal Azuardi dengan NIM 17144244121, lalu ada saya sendiri Melanie Beatrix Mahali dengan NIM 17144244067. Lalu ada Tiara Auliana Setion dengan NIM 171442401, lalu ada Valentino Bagas Kurnia Dika dengan NIM 17144244066. Untuk materi presentasi yang akan kami bawakan sendiri, yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, sejarah, struktur organisasi, eksternalisasi positif dan negatif, kemudian dampak sosial dan ekonomi, kemudian ada product knowledge, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Sekian perkenalan dari kelompok kami, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Marsyaila. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari Kereta Api Indonesia atau KAI adalah salah satu operator transportasi terbesar dan tertua di Indonesia. Selain menyediakan transportasi massal yang cepat dan terjangkau, KAI berperan penting dalam mengurangi kemacetan dan juga polusi udara, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Meski memiliki manfaat besar seperti meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, operasional KAI juga menimbulkan dampak negatif seperti kebisingan, polusi, dan masalah sosial akibat pembangunan infrastruktur baru. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran KAI dalam perekonomian serta cara mengatasi dampak negatifnya. Makalah ini akan membahas sejarah, struktur organisasi, layanan KAI, serta dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat dan juga ekonomi Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh Hafifah Nursia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, apakah fasilitas umum di stasiun KAI seperti ruang tunggu, toilet, dan tempat parkir sudah memenuhi kebutuhan penumpang? Yang kedua, bagaimana tingkat kenyamanan dan keamanan penumpang saat berada di stasiun KAI? Yang ketiga, sejauh mana kualitas pelayanan petugas stasiun KAI mempengaruhi kepuasan pelanggan? Yang keempat, apa saja kendala utama yang dihadapi penumpang saat menggunakan layanan di stasiun KAI dan bagaimana cara mengatasinya? Yang kelima, bagaimana strategi stasiun KAI untuk meningkatkan pelayanan agar sesuai dengan harapan masyarakat modern? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, sebagai sarana untuk menerapkan metode penelitian dengan melihat langsung ke dalam situasi nyata di stasiun Jatinegara. Yang kedua, memahami bagaimana stasiun KAI dikelola, mulai dari pelayanan penumpang, operasional kereta, hingga pengelolaan fasilitas. Yang ketiga, mengetahui alasan sejarah dibangunnya stasiun Jatinegara. Yang keempat, mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari perkembangan stasiun Jatinegara. Yang kelima, ada penambahan pengetahuan dan wawasan mengenai sejarah stasiun Jatinegara dan perkereta apian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan landasan teori. Yang pertama, eksternalitas. Eksternalitas adalah efek samping dari kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh orang lain di luar kegiatan itu. Untuk KAI, eksternalitas positifnya adalah pengurangan kemacetan dan polusi udara. Sedangkan eksternalitas negatifnya berupa kebisingan dan polusi dari operasional kereta. Yang kedua ada dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial adalah pengaruh aktivitas ekonomi terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, seperti perubahan pola hidup, kebahagiaan, dan hubungan sosial akibat kehadiran KAI.
Dampak ekonomi berkaitan dengan kontribusi KAI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti membuka lapangan kerja, menghemat biaya transportasi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada pasang pasar dan pesaing. Pasang pasar menunjukkan seberapa besar bagian pasar yang dikuasai perusahaan. Sementara persaingan adalah tantangan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi itu. KAI bersaing dengan transportasi lain seperti bus, pesawat, dan kendaraan pribadi, dan berupaya memperluas pangsa pasar lewat inovasi dan peningkatan layanan. Dan yang keempat, ada peran transportasi publik. Dampak sosial adalah pengaruh aktivitas ekonomi terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, seperti perubahan pola hidup, tingkat kebahagiaan, dan hubungan sosial akibat kehadiran KAI. Sementara itu, dampak ekonomi berkaitan dengan kontribusi KAI terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, menciptakan lapangan kerja, menghemat biaya transportasi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, mengumpulkan data non-numerik untuk memahami dampak operasional PT KAI. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian dilakukan sebagai studi kasus dengan PT KAI sebagai fokus utama. Yang ketiga, ada sumber data. Yang pertama, ada data primer. Hasil pengamatan langsung terhadap operasional PT KAI dan dampaknya. Yang kedua, data sekunder. Informasi dari laporan resmi, artikel jurnal, berita, dan dokumen pemerintah. Yang keempat, ada metode pengumpulan data. Yang pertama, ada studi pustaka, menggunakan laporan tahunan, regulasi pemerintah, dan artikel akademik. Yang kedua, ada analisis media, mengkaji pemberitaan tentang dampak PT KAI pada masyarakat dan lingkungan. Dan yang kelima, ada teknik analisis data. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi dan mengkelompokkan dampak. Yang pertama ada dampak positif, yaitu mengurangi emisi karbon dan meningkatkan akses transportasi. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu polusi suara dan gangguan lingkungan di sekitar jalur kereta. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Melanie. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya kita masuk ke sejarah. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai pada tahun 1864, tepatnya tanggal 17 Juni tahun 1864, dengan pembangunan jalur Semarang Folkestone London atau Solo ke Yogyakarta oleh NVNISM. Nah, NVNISM ini merupakan perusahaan kereta dengan bahasa Belanda yang artinya itu perseroan terbatas atau PT, Publik Perusahaan Kereta Api India Belanda. Nah, NVNISM ini kemudian diikuti oleh Staatspoorwegen atau kereta api negara pada 1875 dengan rute Surabaya, Pasuruan, Malang. 3 rute. Jalur juga dibangun di luar Jawa seperti Aceh, Sumatera, dan Sulawesi. Hingga total panjang rel mencapai 7.464 km pada tahun 1928. Singkatnya, saat penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, kereta api digunakan untuk kepentingan perang, termasuk membangun jalur Saketibaya dan Muaro Pekanbaru. Setelah kemerdekaan, pengambil alihan aset dari Jepang selesai pada tanggal 28 September tahun 1945 yang menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI. DKARI ini kemudian berkembang menjadi, yaitu pada tahun 1950 menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. 1971 menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1991 berubah kembali menjadi Perumka, lalu terakhir 1998 menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Kini PT KAI memiliki 7 anak usaha termasuk KAI Komuter dan KAI Logistik. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara.
Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Yang pertama ada Dewan Komisaris, yaitu mengawasi operasional dan tata kelola perusahaan. Yang kedua ada direksi. Direksi dipimpin direktur utama, bertugas mengelola operasional, keuangan, SDM, teknik, pengembangan usaha, dan pemasaran. Yang ketiga ada divisi utama, yaitu mengelola operasional, pemeliharaan, IT, hukum, komunikasi, dan CSR. Yang keempat ada anak perusahaan, termasuk KAI komuter atau KRL, ada KAI logistik, ada railing, yaitu kereta bandara, dan ada kereta wisata. Yang kelima, wilayah operasi. Yang pertama ada Daop, yaitu Pulau Jawa, ada Divre, yaitu luar Jawa. Yang keenam, tingkat stasiun. Manajer dan petugas stasiun mengatur operasional dan pelayanan. Direksi 2024, Didik Hartianto, yaitu sebagai Dirut, dan Ellen Setiadi sebagai komisaris utama. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke eksternalitas positif. Eksternalitas positif dari PT KAI ini yang pertama ada meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Nah, mobilitas meningkat ini maksudnya adalah mempermudah perjalanan dengan biaya terjangkau, baik untuk tujuan lokal maupun internasional. Lalu yang kedua, ada dorongan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Kereta api memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini memungkinkan pengiriman barang-barang dagangan dengan cepat dan efisien, memperlancar aliran pasokan, dan mengurangi biaya transportasi. Perdagangan antar kota dan internasional terfasilitasi dengan baik yang menguntungkan bagi industri, bisnis kecil dan besar. Lalu yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan kereta api menciptakan banyak peluang pekerjaan, mulai dari insinyur dan teknisi hingga operator kereta. Kereta api memberikan lapangan kerja yang stabil dan bervariasi. Yang keempat, tentunya kereta api itu adalah ramah lingkungan. Kereta api umumnya dianggap sebagai moda transportasi yang lebih ramah lingkungan daripada mobil atau pesawat. Dengan penggunaan listrik atau bahan bakar yang lebih efisien, emisi karbon yang dihasilkan lebih rendah per penumpang dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Yang kelima, mengurangi kemacetan lalu lintas. Pengembangan jaringan kereta api mengurangi tekanan pada jalan raya dan bandara. Ini membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, waktu perjalanan, dan kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Kereta api memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien dan nyaman bagi penduduk kota dan desa. Ini mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas udara. Yang ketujuh, pembangunan wilayah. Pembangunan stasiun kereta api seringkali memicu pertumbuhan dan pembangunan wilayah sekitarnya. Hal ini menciptakan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan komunitas yang berkembang. Lalu yang kedelapan, akses ke layanan penting. Akses ke layanan penting ini maksudnya adalah kereta api memungkinkan akses yang lebih mudah ke layanan penting seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Ini memungkinkan orang-orang untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sheila. Selanjutnya, saya akan membahas tentang eksternalitas negatif. Ada 4 eksternalitas negatif. Yang pertama itu kebisingan. Kebisingan sendiri seperti yang kita ketahui itu suara kereta api yang sering mengganggu kenyamanan warga sekitar dan menyebabkan stres, gangguan tidur, dan juga menurunkan kualitas hidup. Yang kedua ada polusi udara. Kereta berbahan bakar fosil seperti diesel menghasilkan emisi karbon yang akan mencemari udara dan juga berpotensi untuk merusak kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada kemacetan lalu lintas. Yang ketiga ada kemacetan pelintas. Perlintasan kereta tanpa jembatan atau underpass seringkali menyebabkan kemacetan, memperlambat lalu lintas dan juga bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar kendaraan. Yang keempat, gangguan lingkungan.
Pembangunan jalur kereta api bisa merusak ekosistem, menggusur lahan, dan juga memicu konflik sosial dengan warga yang terkena dampak. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosialnya ada 3. Yang pertama itu peningkatan aksesibilitas. KAI memudahkan masyarakat berpergian antar kota dan daerah, sehingga lebih mudah mengakses pekerjaan, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Kereta api yang terjangkau dan nyaman memungkinkan masyarakat lebih produktif, baik dalam pekerjaan, belajar, maupun bersosialisasi. Dan yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. KAI membuka banyak peluang pekerjaan, mulai dari karyawan operasional hingga teknisi, dan juga membantu mengurangi pengangguran. Dan dampak ekonominya juga ada 3. Yang pertama, dukungan terhadap perekonomian. Distribusi barang menjadi lebih efisien, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan sektor usaha serta industri. Yang kedua, kontribusi pada ekonomi lokal. Pembangunan stasiun dan jalur baru menciptakan peluang ekonomi bagi daerah setempat. Dan yang terakhir yaitu penghematan biaya transportasi. Kereta api menjadi alternatif transportasi yang lebih murah dan hemat dibandingkan kendaraan pribadi atau moda lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Haikal. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Baik, fokus saya di sini adalah memberikan pemahaman mengenai produk utama PT KAI, inovasi yang diusung, serta analisis SWOT perusahaan kereta api Indonesia. Yang pertama itu ada deskripsi produk utama. Produk kereta KAI ini ada kereta penumpang. Nah, kereta penumpang itu terbagi menjadi 3 kelas utama, yaitu eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Nah, masing-masing kelas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai macam segmen pelanggan. Nah, yang kedua itu ada produk dari PT KAI kereta api barang. Kereta api barang ini melayani pengangkutan komoditas seperti bahan bakar, semen, baja, hingga bahan pokok dengan rute yang menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan. Selain itu, PT KAI juga menyediakan layanan kereta api lokal dan komuter yang fokus pada perjalanan jarak pendek seperti KRL di Jabodetabek. Lalu ada inovasi dan teknologi. Nah, KAI itu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Contohnya, mereka mengembangkan aplikasi KAI Akses yang memungkinkan pelanggan memesan tiket secara online, memilih tempat duduk, dan mengakses jadwal perjalanan. Selain itu, mereka juga memperkenalkan sistem e-boarding yang mempermudah keberangkatan tanpa tiket fisik. Nah, terus KAI juga sekarang tuh lagi memperkenalkan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai bagian dari upaya modernisasi transportasi berbasis rel di Indonesia. Nah, terus juga ada kereta ramah lingkungan yang itu keretanya itu menggunakan listrik dan teknologi hemat energi. Selanjutnya ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk memahami lebih jauh tentang posisi PT KAI, kami melakukan analisis SWOT yang mencakup dari yang pertama itu strength. Nah, strength-nya itu seperti jaringan kereta api yang luas, fokus pada keamanan, serta dukungan penuh dari pemerintah. Nah, kelemahannya yaitu seperti ketergantungan pada infrastruktur lama dan keterlambatan operasional yang masih terjadi di perusahaan kereta api Indonesia. Dan peluangnya itu dengan meningkatnya kebutuhan transportasi massal dan proyek kereta cepat itu menjadi peluang dari PT KAI tersebut. Lalu ada ancaman. Nah, ancamannya itu termasuk persaingan dengan model transportasi lain seperti bus, pesawat, serta resiko gangguan akibat bencana alam dan krisis ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Valentino. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kereta api Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pengangkutan barang di Indonesia. Transformasi yang dilakukan KAI termasuk digitalisasi layanan, peningkatan infrastruktur, dan inovasi operasional telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan transportasi. Inovasi seperti integrasi tiket berbasis digital dan pengembangan kereta cepat
menunjukkan langkah nyata KAI dalam menjawab tantangan zaman. Selain itu, peran KAI dalam pengurangan emisi karbon melalui transportasi massal menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Meskipun tantangan masih ada, seperti modernisasi jaringan wilayah terpencil dan peningkatan kapasitas angkut, KAI terus berupaya menjadi penyedia layanan transportasi yang andal dan berdaya saing di tingkat global. Saran. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. PT KAI perlu memperbaiki dan harus bisa merawat infrastruktur termasuk rel, stasiun, lalu fasilitas pendukung. Perlu juga mempertimbangkan rute baru di daerah-daerah yang belum terjangkau untuk meningkatkan konektivitas dan juga pemerataan ekonomi. Yang kedua, digitalisasi dan teknologi. Layanan berbasis digital harus terus bisa untuk dikembangkan seperti memperbaiki aplikasi resmi, mengintegrasikan jadwal transportasi antar moda, dan menggunakan teknologi canggih untuk memudahkan operasional dan akses informasi bagi penumpang. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan. PT KAI disarankan mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan menekan emisi karbon dalam operasinya. Yang keempat, kerjasama dengan pihak lain perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan institusi internasional untuk layanan transportasi yang lebih bisa integrasi. Termasuk membangun stasiun yang bisa menghubungkan moda lain seperti bis, angkot, MRT atau LRT, dan juga mendukung pariwisata. Yang kelima, peningkatan layanan. Pelanggan fokus pada kenyamanan dan keamanan penumpang. Tingkatkan fasilitas inklusif untuk difabel, ibu hamil, lansia, dan anak-anak agar layanan lebih ramah bagi semua kalangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiaka. Baik, terima kasih. Pembahasan terakhir itu lampiran. Sebagai pendukung data dan informasi yang disampaikan dalam makalah ini, kami menyertakan dokumentasi terkait yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, yang pertama itu ada foto peron stasiun Jatinegara dengan aktivitas penumpang, dan yang terakhir ada foto bersama kelompok kami di depan stasiun negara. Selanjutnya saya balikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai analisis dampak eksternalitas positif dan negatif pada PT KAI. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pemaparan kami. Kami mohon pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.